Seringkali tanpa sadar kita melakukan dosa-dosa yang dianggap biasa dan ringan, padahal sebenarnya termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang bahaya menyepelekan dosa. Beliau bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa yang diremehkan, karena dosa-dosa itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadits riwayat Ahmad. Berikut adalah 7 dosa besar yang sering dianggap biasa. Pertama, marah yang berlebihan dan terlarang. Marah menjadi dosa besar ketika menyebabkan kerusakan, menyakiti orang lain, atau bertentangan dengan akhlak mulia yang diajarkan Islam, seperti mengucapkan kata-kata kotor, makian, bahkan mengarah pada perceraian, yang diucapkan saat emosi tidak stabil. Dalam surat Ali Imran, Allah menerangkan salah satu sifat penghuni surga adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. 2. Boros dan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sebutan saudara syaitan adalah peringatan keras bahwa perilaku boros bukan sekedar kebiasaan buruk biasa, melainkan perilaku yang secara moral dan spiritual menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang memilih untuk hidup boros, maka secara sadar atau tidak sadar, ia telah mengikuti bisikan dan jalan yang disukai syaitan. 3. Sombong. Orang yang sombong tidak selalu tampak dari luar. Bisa jadi tanpa disadari, kita merasa lebih soleh, lebih alim, lebih pintar, atau lebih baik dari orang lain. Ini adalah penyakit hati yang halus tapi mematikan. Ibarat sebutir pasir di mata, kecil tapi bisa membutakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadits riwayat Muslim. 4. Memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi merupakan dosa besar yang dapat menghalangi kita dari surga. Setiap kali kita memutus silaturahmi, sebenarnya kita sedang memutus diri kita sendiri dari rahmat Allah. Sebaliknya, setiap kali kita menyambungnya, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang tidak terduga. Karena sesungguhnya silaturahmi itu adalah tali iman yang menghubungkan kita dengan rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari Muslim. 5. Riya. Salat tapi ingin dilihat orang, sedekah tapi ingin dipuji, atau beramal hanya untuk pencitraan. Inilah riya, syirik kecil yang bisa menghanguskan semua pahala amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadits riwayat Ahmad. 6. Ghibah. Para ulama sepakat bahwa ghibah hukumnya haram dan dikategorikan sebagai dosa besar karena dampaknya yang sangat merusak seperti memecah belah persaudaraan dan menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang ghibah dan menyamakannya dengan kebiasaan buruk memakan daging bangkai saudara sendiri. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa ghibah dan betapa joroknya perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 7. Malas beribadah. Kemalasan dalam beribadah, terutama yang mengarah pada meninggalkan kewajiban seperti sholat, adalah perbuatan dosa besar dan mengarah pada konsekuensi yang serius baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Muddathir, penghuni neraka Sakor ditanya tentang penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Dan salah satu jawabannya adalah karena mereka tidak sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab,
Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat